Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu pemirsa. Kembali lagi bersama Dwira channel Lapisan Dimensi. Malam ini Kamis malam Jumat tahun 2023 pemirsa. Jadi saya akan bahas seri yang ketujuh pemirsa, lanjutan yang bulan-bulan kemarin. Karena tidak ada halangan suatu apapun, saya menyempatkan waktu tanpa tag, tanpa apapun. Jadi kita membahasnya pelan-pelan ya pemirsa ya, karena lama tidak maksud saya ke YouTube lagi. Jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena peran yang saya mainkan di sini adalah peran sharing pemirsa, yaitu kita lanjut sharing yang ketujuh pemirsa. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti channel kami. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam video atau dalam kata-kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi pemirsa, hari ini pas malam pemirsa ini, jadi kita membahas tentang kehidupan yang ada di alam semesta pemirsa. Jadi kita semakin tua, semakin hari pemikiran kita kadang-kadang sering lupa pemirsa, kadang-kadang sering apa ya pemirsa ya, sering lupalah apalah itulah pemirsa. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kehidupan yang ada di dalam bumi ini pemirsa. Jadi pemirsa, tahun 2023 manusia haruslah berhati-hati dalam tindak tanduk suatu apapun, karena dalam kehidupan langkah kita yang menentukan nasib diri kita, atau perilaku kita yang menentukan nasib semua perjalanan kehidupan. Jadi pemirsa, untuk malam ini bingung dari mana saya awali, jadi saya mohon maaf. Jadi kita akan pelan-pelan pemirsa. Untuk itu karena jamnya ini sudah jam 1 malam pemirsa, jadi saya mohon maaf karena menyempatkan peran yang saya perankan harus dijalankan, karena istilahnya itu tugas atau apapun yang penting mengambil hikmah dari kata-kata tersebut, tapi jangan dilihat orangnya pemirsa ya. Kalau ngeliat orangnya sampean kate iso kaget pemirsa. Jadi kita akan kita filter, kita saring, kita kaji, serta kita pikir apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Jangan langsung mengejar sesuatu seperti jet seperti biasa. Oke, jadi jangan dilihat orangnya, tapi lihatlah perkataan atau perkataan yang kami lontarkan atau yang saya lontarkan pemirsa di dalam video kami. Untuk itu dalam malam ini sharing yang ketujuh saya lanjutkan, karena membahasnya harus pelan-pelan, hati-hati, karena ini bukan teori atau teori, maksud saya teori, tapi teori dan praktek itu haruslah seimbang dalam menjalankan kehidupan yang ada di bumi ini pemirsa. Jadi jangan kaget apabila Dwira kok selalu membicarakan ini, karena peran saya yang saya perankan di sini memainkan peran yang berada di alam semesta, atau yang terdapat istilahnya di dalam pedoman atau kitab Al-Quran yang saya
bahas dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, bukan bahasa Arab, karena saya tidak bisa bahasa Arab pemirsa. Jadi kita ambil intinya, kita ambil pengertian atau hikmah dari semua pelajaran-pelajaran yang ada di alam semesta ini. Jadi pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya mengambil bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pemirsa, karena saya orang Jawa pemirsa. Jadi kalau bahasaku nggak bahasa Arab, karena saya berada di Indonesia dan tempatnya ditinggal di Jawa Timur pemirsa ya. Jadi mohon maaf ya pemirsa ya. Sekarang seri yang ke-7 tentang bumi semakin menyusut pemirsa. Jadi kita harus eling lan waspada, apapun yang kita lakukan, tindak tanduk atau apapun yang kita kerjakan harus berhati-hati dalam hal mengatakan apapun, dalam hal tindak tanduk seperti membahas apapun yang berhubungan dengan dunia kehidupan manusia, semuanya harus diperhatikan dan harus hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Jadi karena malam ini saya bingung temanya, itu tema tahun 2023 ini kan mengambilnya ya tahun 2023 ini kita mengambil langkah apa yang kita kerjakan dalam melakukan kehidupan yang selanjutnya. Jadi pemirsa, jangan bingung, jangan kaget apabila panjenengan sampean melihat perilaku atau akhlak atau apa yang dilihat di dalam YouTube, di dalam dunia keseharian. Jangan kaget, karena orang yang paham pasti memahaminya, tapi orang yang belum memahaminya jangan mengejudge seseorang seperti itu, seperti ini. Tapi lah kalau menurut saya bebas lah, karena orang kan tidak mengenal, istilahnya tidak kenal pasti tidak sayang pemirsa. Tapi tidak apa-apa, karena saya bukan orang ahli ibadah, saya bukan ahli agama, tapi saya memiliki atau pengetahuan yang yang saya bagikan kepada pemirsa yang mau melihat yih monggo, yang mau tidak melihat atau mendengarkan yih monggo. Karena peran yang saya mainkan sebenarnya peran ini bukan main-main, tapi anggaplah kalau Anda melihat YouTube atau channel kami, jangan melihat orangnya, tapi lihatlah perkataan atau apa yang di dalam video. Belum tentu gerakan atau apapun itu semua mengandung atau memiliki simbol pemirsa. Jadi saya mohon maaf apabila pemirsa netizen, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam ini kita akan membahas tentang ini untuk pemirsa. Saya ada pertanyaan dari netizen. Pertama, saya mohon maaf ya pemirsa, tahun 2023 adalah tahun gimana kita melanjutkan kehidupan yang seharusnya seperti ini. Tapi itu tergantung sampean semuanya, atau tergantung seluruh manusia yang melaksanakannya. Jadi tahun 2023 ini kita ibaratnya itu proses dalam menjalankan petunjuk untuk menghadapi sesuatu. Kita harus memerlukan solusi yang tepat, supaya solusi yang tepat itu mampu
mendirikan diri kita berdiri di bumi, pemirsa. Artinya seperti itu, pemirsa. Jadi ngapunten agak semerawut bahasaku karena saya campur Jawa, jadi ya campur aduk lah, pemirsa. Yang penting kita filter kata-kata atau kita sharing, kita saring, pemirsa. Jadi istilahnya di sini aku akan menyampaikan bahwasannya kehidupan yang kita jalankan seharusnya seperti ini atau seperti itu bebas. Yang penting jangan menyalahgunakan aturan, artinya kita tetap mematuhi peraturan, pemirsa. Jadi agak bingung ya pemirsa ya. Gini pemirsa, ini saya dapat pertanyaan dari seorang netizen, kenapa Dwira tidak memakai jilbab. Ini sebenarnya atau sejujurnya saya di rumah itu tidak memakai jilbab, berhubung saya menyesuaikan pada tempatnya. Maksud saya apabila ada kondangan, apabila ada saya memakai hijab. Tapi kalau di rumah, kalau saya ngevlog, saya pakai topi seperti itu, pemirsa ya. Kalau kita sharing kadang-kadang pakai ya seperti inilah, pemirsa. Jadi peran saya seperti itu. Sebenarnya jati diri saya itu bebas. Kenapa? Suami saya pun tidak melarang. Dulu saya bertanya, terserah, bebas. Yang penting kalau wong Jawa itu bahasa sing penting gak telanjak, gak mudo. Yang penting menghargai atau menghormati diri kita supaya tidak memalukan keluarga. Meskipun panjenengan pakai jilbab, nggih monggo ndak apa-apa. Yang penting jangan maksud saya artinya menjaga kehormatan tentang jilbab. Atau jilbab kan artinya kita bahasa Arab, pemirsa. Kalau bahasa Jawa kan kerudung gitu ya, nggak masalah, pemirsa. Itu jilbab itu dari bahasa Arab. Kalau orang kalau kita mengambil bahasa Jawa kerudung lah, enggak apa-apa, bebas. Artinya dalam kehidupan kerudung atau jilbab itu sebenarnya kalau kita ambil secara syariat itu orang Islam harus seperti itu, tapi tidak ada paksaan. Tergantung panjenengan sedoyo mau menutup aurat yang nggih monggo. Yang penting jangan melampaui batas, pemirsa ya, dan jangan memalukan keluarga panjenengan. Bebas, pemirsa, bebas. Yang penting dalam hal pakaian, dalam hal apapun ya, yang penting nyaman lah. Yang penting bahasa wong Jawa yang penting gak mudo lah, gitulah bahasa. Tapi ini kalau orang syariat arah itu nggih monggo, tergantung panjenengan sedaya. Karena kalau menurut saya jilbab atau kerudung itu kalau diartikan secara luas itu panjang, pemirsa. Jadi kita kalau mengambil secara umum nggih monggo. Kalau saya di keluarga saya bebas, mau monggo. Yang penting tidak memalukan atau artinya tidak memalukan dalam keluarga. Artinya menghargai atau diri kita, hal apapun tetaplah kita jaga kehormatan dalam keluarga, pemirsa. Jadi ngapunten nggih, ini saya jawab tentang ini netizen kenapa bebas monggo. Jadi saya mohon maaf ya, karena kalau untuk masalah ini saya jawab dengan jujur. Kalau di rumah ya biasa, pemirsa, seperti emak-emak
atau peran yang saya mainkan biasa pemirsa. Jadi ya monggo silahkan, karena kalau menurut saya nanti saya jelaskan itu panjang, artinya itu apa, itu sebuah simbol. Kalau menurut tingkatan kan, kalau menurut syariat agama Islam silahkan untuk menawar itu bagus, monggo bebas biasanya, monggo bebas. Kalau tergantung panjenengan sedoyo. Kadang-kadang orang kalau tidak tahu labil katanya, enggak apa-apa, monggo saya bebas kok, mau dibilang labil kayak mau dibilang apakah nggak punya prinsip, iya monggo. Karena dalam hidup saya memiliki prinsip bebas. Yang penting wong Jawa wis, yang penting gak mudah lah, yang penting gak yang penting akhlak dari dirimu itu jaga dengan sebaik-baiknya. Yang penting tidak melampaui batas, jaga batasan pemirsa. Artinya semua pria dan wanita memiliki garis, artinya garis ini batasan. Jadi kita mempunyai akal, pikir serta hati nurani lah yang mampu menentukan diri kita ke arah mana. Jadi monggo ini untuk tentang kerudung atau jilbab pemirsa. Jadi saya mohon maaf ya pemirsa, bebas monggo. Kalau saya sejujurnya tidak memakai kerudung, saya tergantung menempatkan sesuatu yang saya perankan di situ. Jadi monggo. Sedangkan saya dan di sini juga karena jualan baju, anggap aja itu endorse dalam atau iklan penjualan baju. Mereka kadang-kadang ada pakai kerudung, ada ini, anggap aja seperti itu, anggap aja memamerkan baju lah pemirsa. Ya pemirsa, oke. Kita lanjutkan pemirsa seri yang ke-7. Mohon maaf ya pemirsa. Oke. Untuk masalah tahun 2023 pemirsa, apapun yang kita lakukan, apapun panjenengan sedoyo, mungkin nek jare ini kemarin ada bilangnya ada tahun 2023 gelap. Artinya begini pemirsa, semua perkataan, semua persepsi itu boleh, yang penting manusia menjalankan apa yang ditugaskan di bumi. Jadi kalau manusianya mau bergerak, ya monggo, itulah pasti manusia pasti hidup. Kehidupan itu nikmat, artinya pemirsa. Jadi kita panjenengan bebas atau sampean bebas mau mengatakan ini, mau mengatakan ini. Itu kalau Anda tidak bergerak. Kalau Anda bergerak, masih kehidupan Anda masih cemerlang. Artinya bergerak sih kan balik lagi, istinya jangan malas. Karena wong urip iku tumindak tanduki, atau bahasa Indonesianya orang hidup seharusnya mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan. Gimana kita caranya hidup, gimana kita caranya makmur dalam kehidupan di tahun 2023, seperti itu pemirsa. Jadi istilahnya wong urip kudu obah, nek enggak obah ya dudu wong urip, jenenge mati pemirsa. Iya, atau wong males sih saya pemirsa. Jadi untuk hari ini, karena aku membahasnya temanya macam-macam, kita gabung aja pemirsa. Soalnya aku juga bingung membahasnya dari arah mana. Jadi seperti itu pemirsa ya. Intinya dalam kehidupan 2023 janganlah bermalas-malasan, semangat. Katanya Bapak Presiden itu, Bapak Joko Widodo, artinya gelap itu manusia harus bergerak, artinya jangan malas. Itu aslinya seperti itu pemirsa. Itu jadi
pemirsa jangan salah paham. Jadi artinya di sini dikasih semangat supaya manusia-manusia yang berada di negara Indonesia ini supaya memiliki jiwa kerja keras dan jiwa semangat dalam melanjutkan kehidupan di tahun 2023. Maksud seperti itu pemirsa. Jadi jangan salah paham. Jadi istilahnya itu tuh suatu pedoman untuk apakah manusia itu takut diberi kata-kata seperti itu. Kalau orang yang mau berpikir pasti punya pemikiran yang cemerlang. Oh nanti tahun ini nih, oh tahun ini nih, bulan ini harus ini. Jadi kita punya rencana yang kita atau schedule direncanakan ini. Itulah tugas manusia kalau kepingin urip. Nek nggak kepingin urip ya wis sak karepmu. Nek bahasaku ngono pemirsa. Nek wong kepingin urip tugasnya apa? Ya itulah. Jadi istilahnya seperti itu. Jangan membuat statement ini. Jangan salah paham karena dalam kehidupan yang kita lakukan sebenarnya sama. Yang penting niat. Niat itulah yang akan membangkitkan diri kita maju ke kehidupan selanjutnya. Jadi pemirsa, saya mohon maaf ya pemirsa karena amburadus meraut bahasanya ini seperti itu. Jadi terus untuk tahun 2023 ini kan biasanya banyak peramal-peramal mengatakan seperti oh ini akan terjadi tsunami, oh ini akan terjadi banjir bandang, oh ini akan terjadi gunung meletus, akan terjadi seperti itu. Semua tergantung manusia. Kalau manusianya mau berpikir dengan akal, pikir dengan hati nurani, Tuhan yang Maha Esa pasti akan mendengarkan solusi-solusi manusia yang ada di bumi ini. Satu, misalkan contoh, kenapa terjadi misalnya di daerah ini terjadi banjir. Sebelum musim hujan pasti ada musim kemarau pemirsa. Nah, di mana di masa musim kemarau itu biasanya berapa bulan pemirsa? 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, di waktu musim kemarau 6 bulan, 3 bulan itu ngapain saja manusianya? Nah, seperti itu pemirsa. Jadi, kalau misalnya terjadi banjir ini nih, salahnya ini jangan disalahkan ini apa yang Maha Kuasa, karena manusianya di waktu musim kemarau seharusnya membersihkan gorong-gorong, membuang sampah pada tempatnya, ini membersihkan supaya air di waktu musim hujan tidak mandek atau istilah membuat banjir. Jadi manusia itu harus berpikir seperti itu pemirsa. Jadi jangan menyalahkan takdir, bukan takdir, itu manusianya harus berpikir. Kalau takdir itu apabila terjadi seperti di air laut tiba-tiba mengguncang tsunami seperti itu disebut dengan kayak takdir seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti yang kembali lagi musim kemarau dan musim hujan itu contoh pemirsa. Jadi kita harus teliti, kita telaah, kita pikir. Jadi di waktu musim tiba sebelum musim hujan ada musim kemarau, itulah jadi kita pikir ya membersihkan misalnya ada parit, ada apa itu dibersihkan supaya atau kenapa kok ada angin topan rumah kita. Nah, selama musim kemarau atau selama itu pernah nggak kita melihat rumah kita dan istilahnya diperbaiki apa belum? Nah itu harus dipikir biasa. Tiba-tiba ada angin ini cepras angin ini sing disalahno sapa ya? Enggak, manusia menyalahkan sing dukur lah yang lain. Ya manusia di waktu musim kemarau itu dilihat semua, diperbaiki semua supaya tidak terjadi seperti di kala waktu musim hujan di waktu rumah yang kita huni atau apa yang itu tidak berantakan amburadul. Jadi istilahnya itu ada
istilahnya sebelum hujan sedia payung istilahnya pemirsa. Jadi kita nggak menyalahkan itu ini itu ya, kita punya akal itu kan kitanya pemirsa, itu ya pemirsa, kitanya jadi intinya siap, sudah siap sedia, namanya kehidupan di bumi seperti itu pemirsa. Jadi istilahnya kayak kembali sedia pak, contoh sedia payung sebelum hujan, itulah kalau ibarat saya pemirsa ya. Jadi ngapunten apabila kata-kata tidak berkenan, saya mohon maaf. Jadi sebelum apapun yang terjadi, kita lihat-lihat, ibarat ini lihat kanan kiri, lihat ke atas, lihat bawah, lihat samping, dan ini terjadi apa, terjadi di kita lihat supaya tidak terjadi selanjutnya. Misalnya contoh ya pemirsa seperti itu. Nah sekarang terus kenapa gunung meletus terjadi seperti ini, itu semua itu ya ada takdir, ya juga ulah manusia. Kayak kalau kita contohnya ulah manusia seperti tiba-tiba karena apa, masa pemirsa sebenarnya, iya masa, mungkin masa pemirsa ya, masa gunung apa ini kan, kalau orang gak, misalnya kita bahas gaib ya kemarin yang saya ucapkan, kalau percaya kepada yang gaib ya, misalnya dipesankan seperti leluhur dulu jangan pernah mengambil, ya udah ditutup, jangan mengambil pusaka untuk menjaga supaya aman daerah tersebut. Nun sewu nggih. Nih sekarang kayak seperti apa itu gunung, kita dekat gunung, kita dalam dekat gunung ngapain, apa yang kita dekat gunung kita harus berhati-hati. Artinya kalau kita dekat seperti di daerah saya ini ada namanya gunung yang dekat di tengah-tengah kota ini, itu seharusnya manusianya harus memiliki wawasan atau memiliki, kalau kita dekat dengan dukun gunung, artinya gini, jangan pernah membangun bangunan yang besar yang gede seperti mall, seperti apa, karena dikala kita membangun sesuatu di situ akan terjadi misalnya ada terjadi ini, contohnya pernah terjadi di daerah itu seperti lumpur lapindo itu kan ada pembangunan kan dulunya, ada contoh itu mereka itu dulu membangun apa gitu loh, itu kan kebor di bawahnya. Nah itu salah siapa, yang mengebor apa siapa? Nah dari situ pemirsa saya mohon maaf, artinya itu ulah manusia sendiri. Jadi kalau kita antisipasi, kalau kita dekat dengan gunung contohnya, jangan membangun bangunan yang terlalu besar atau membangun gunung yang melampaui batas. Artinya apa? Di situ kan ada pengeboran. Justru pengeboran disitulah kita harus berhati-hati, karena sebenarnya kemarin itu ini contoh, saya tidak pernah bilang sama siapa-siapa, karena saya bilang sama suami saya, itu hampir itu gunung yang dekat dengan rumah saya itu kemarin itu saya pernah berantem sama suami saya itu ada terjadi pengeboran. Nah ini hampir, seandainya itu kurang sedikit misal, kurang sedikit ini hampir. Jadi kita harus berhati-hati, ada pengeboran. Ternyata tak diselidiki sama suami saya, tak suruh menyelidiki apa benar ada pengeboran, ternyata benar di situ ada pengeboran. Makanya saya pesankan kepada mereka untuk membangun sesuatu harus berhati-hati, harus waspada, eling lan waspada, eling lan waspodo, karena yang menghancurkan sesuatu sudah tahu itu berbahaya, jangan diteruskan atau dilanjutkan. Mohon maaf nggih, ngapunten sing kata itu. Kalau Anda percaya, kalau nggak percaya nggih monggo, karena di waktu kemarin saya di waktu lumpur itu terjadi itu, saya pernah bilang, tak suruh teman saya suruh bilang semua, karena saya takut untuk bilang akan terjadi sesuatu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, teman saya juga takut. Jadi akhirnya kan kejadian itu benar pemirsa, akhirnya terjadi. Nah jadi jangan sampai contohnya di daerah saya ini, jangan
kita membaca yang di lumpur yang ada di Sidoarjo. Jangan sampai terjadi seperti itu pemirsa ya. Saya mohon maaf ngapunten sing kathah, karena saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya sampaikan kepada pemirsa semuanya. Jadi saya yang tidak percaya nggih monggo, yang percaya nggih monggo. Yang penting dalam kehidupan apapun pasti ada resikonya, atau semua itu hidup itu punya pilihan hidup, mau selamat apa tidak, mau kepengin bahasanya kepengin babat alas meneh nggih monggo, nek duwike cukup, nek gak cukup ya gak usah babat alas. Teruskan ilmunya leluhur, lestarikan ilmunya leluhur, lanjutkan ilmunya leluhur tersebut. Nek zaman saiki endak, zaman saiki alah ya wis lah, apa jari takdir. Nah, itulah yang membuat manusia harus tanda tanya. Pertanyaan itulah yang dimaksud pertanyaan kebodohan. Artinya semua itu kembali kepada diri kita, leluhur-leluhur kita itu, untuk meneruskan ilmu beliau kepada manusia zaman sekarang. Nah, manusia zaman sekarang banyak dunia di kita, banyak yang meremehkan, banyak yang tidak menghiraukan. Akhirnya kok terjadi ini seperti terjadi ini, katanya takdir. Takdir itu tergantung manusia sebenarnya pemirsa. Tapi lihat takdir yang mana. Kalau takdir yang alami ada contohnya sendiri. Kalau takdir, kalau kita seperti hidup di dekat seperti ini, kita harus memiliki solusi atau semua kehidupan yang dekat. Sesuatu yang berbahaya kita harus antisipasi. Jadi kita harus berhati-hati supaya tidak terjadi seperti daerah ini, supaya tidak terjadi daerah itu. Itu bagus di daerah mana itu semua misalnya akan terjadi gunung atau semua dikosongkan semua. Jadi mohon maaf ya, itu bagus. Jadi solusi dari pemerintahnya bagus itu. Artinya mereka yang di daerah tersebut mengantisipasi nyawanya masing-masing. Jadi wong urip iku apa jari, wis lah apa jari, wis apa jari, itu suatu kebodohan pemirsa. Ngapunten nggih. Jadi pesan saya untuk yang dekat dengan gunung, untuk yang dekat dengan laut atau apapun, harus berhati-hati serta antisipasi. Ngapunten nggih, ngapunten sing kata, karena saya yang menyampaikan pesan yang seharusnya saya belum menyampaikan kemarin, bulan-bulan kemarin, hari ini saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi untuk pembangunan yang besar, untuk pengeboran harus dipikir kembali, harus berhati-hati dalam mengambil langkah apapun, maksudnya langkah apapun harus berhati-hati pemirsa. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bisa dikatakan percaya tidak percaya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini hanya menyampaikan. Saya ngapunten, mohon maaf, karena semua urusan keyakinan dan kepercayaan tergantung panjenengan sedoyo. Ngapunten sing kathah pemirsa nggih, ngapunten sing kathah. Jadi di dalam kehidupan apapun harus berhati-hati. Dia di jalan sekarang, dalam kehidupan di daratan harus juga berhati-hati. Apapun amanat itu harus kita sharing, kita filter yang terbaik untuk diri kita. Pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kan pun di dalam jalan raya pun, di dalam kita harus berhati-hati juga mematuhi peraturan-peraturan yang ada di bumi ini pemirsa, supaya peraturan-peraturan itu membuat nyaman kita. Jadi ngapunten nggih, ngapunten sing kathah, semua yang dekat ini itu kita harus berhati-hati, dan kita harus antisipasi dalam hal apapun pemirsa ya. Oke pemirsa,
mengambil kesimpulan atau banyak yang menyepelekan hal seperti itu pemirsa. Banyak yang menyepelekan atau istilahnya mengucilkan masalah itu. Jadi kita tambahi artinya dalam hal yang kita kerjakan atau kita lakukan harus dipikir dengan matang-matang pemirsa ya. Itu pemirsa, pokoknya dalam kehidupan manusia ujian dan hukuman itu pasti ada pemirsa ya, dan itu sudah jelas untuk kehidupan yang ada di alam semesta. Jadi saya mohon maaf ya pemirsa ya. Jadi untuk hari ini saya minta maaf atau mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian yang saya sampaikan tidak sesuai kepada panjenengan atau sampean. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sharing yang ketujuh ini intinya suatu petunjuk atau amanat dari leluhur kita lakukan sesuai amanat beliau. Artinya apabila ada petunjuk, jika Anda percaya nggih monggo, kalau tidak percaya nggih monggo, karena penyampaian ini tidak gampang atau tidak mudah untuk disampaikan kepada semua orang. Jadi saya mengambil langkah dengan tema sharing. Artinya saya tidak memberanikan diri dikarenakan belum tentu orang itu menerima pendapat saya pemirsa. Jadi saya hanya menyampaikan tugas atau peran yang beliau sampaikan kepada saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila menyalahgunakan amanat ini untuk mencari nama, untuk mencari ini. Saya tidak seperti itu. Saya hanya menyampaikan tugas beliau kepada panjenengan sedoyo, dan saya tidak golek jeneng lah, golek ini, golek enggak pemirsa. Berat itu artinya. Ujian saya besar pemirsa. Ujian saya gede sekali. Jadi saya enggak ibaratnya kalau orang bilang alah golek jeneng, golek nggih monggo, terserah panjenengan sedoyo. Namanya juga hidup. Wong saya juga sudah punya nama, ngapain cari jeneng? Iya menurut saya. Itu jangan banyak orang yang seperti ini, banyak yang mencibir seperti ini. Ya enggak apa-apa, monggo. Itu terserah panjenengan sedoyo. Saya hanya menyampaikan tugas dari beliau, dan peran saya juga banyak, namanya peran atau panggung sandiwara, tapi saya enggak sandiwara. Menyampaikan sebuah peran dengan kenyataan atau kebenaran, sejatinya kebenaranku seperti ini. Tapi berat pemirsa, sungguh berat. Beban yang saya emban, tugas yang saya emban tidak mudah diterima di dalam masyarakat. Saya mungkin manusia yang melihat dengan desati, kok begini, di rumah seperti ini, di sana seperti ini, kok seperti ini, seperti orang gila lah, apalah, itu terserah panjenengan. Saya hanya menyampaikan amanat beliau pemirsa. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk mengejas orang atau menyimpulkan sesuatu
terhadap manusia-manusia lainnya, saya harapkan difilter kembali, di sharing, maksudnya difilter kembali menurut saya. Jadi tapi kalau saya ya bebas, monggo lah, mau dibilang orang gila, mau dibilang orang sinting, mau dibilang orang stres, ya apa-apa, monggo, bangga suatu nikmat atau rezeki yang kita tidak menduganya. Oke pemirsa, jadi monggo, mau bilang oh Dwi Rajani kok seperti ini, namanya juga hidup pemirsa aja, itulah. Jadi keberuntungan, tidak keberuntungan tergantung niat, langkah kita malas apa tidak, tergantung diri. Yang penting dalam penyampaian tidak bujui wong, tidak bujui masyarakat, tidak membohongi semua masyarakat. Yang penting kita menyampaikan kebenaran itu seperti ini sejatinya, mutlaknya seperti ini, jadi kita berpikir lebih encer, lebih tajam, lebih cerdas lagi lah. Jadi manusia itu berpikir lebih jenius lagi, lebih cerdas lagi, karena kehidupan di dunia tanpa dipikir lebih dulu akan ambiar pemirsa, buyar dunia pemirsa, buyar, bisa amburadul diterak, ditabrak, nubruk pemirsa. Jadi kita harus berhati-hati ya pemirsa ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya itu hidup itu dibilang teori saya nggak seneng. Artinya saya nggak suka teori, artinya saya suka teori dan praktek dan teori. Kalau teori tok belum tentu membuktikan mampu nggak kita ke wadah tersebut, tapi kalau sudah praktek apapun mampu menciptakan teori. Artinya seperti itu pemirsa. Jadi dalam penyampaian kehidupan, teori dan praktek itu harus seimbang. Jadi mohon maaf nih pemirsa, tahun 2023 dunia semakin menyempit. Hati-hati pemirsa. Yang penting semangat dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, karena bumi kita itu bulat, lingkaran pemirsa. Semua manusia memiliki, artinya memiliki lingkaran tersebut. Nah, dalam lingkaran tersebut kita harus mengerti lingkaran itu tidak ada batasnya. Artinya yang memberi atau berhenti dalam batasan lingkaran tersebut hanya Tuhan Yang Maha Esa, serta diri kita mau ke arah kemana kita selanjutnya. Untuk itu pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di bumi dalam kehidupan sehari-hari kita harus melakukan hak dan kewajiban dan hak. Jangan pernah melupakan atau melalaikan salah satu hak dan kewajiban. Artinya kita mempunyai hak dan kewajiban, maksud saya itu bisa. Jadi istilahnya pemikiran yang kita lontarkan di dalam tahun 2023 haruslah berhati-hati, seimbang, seiring dengan perjalanan kehidupan selanjutnya. Karena sejatinya kehidupan yang benar adalah kehidupan yang hakiki. Untuk itu pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan atau dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya Dwi Rajani Lapisan Dimensi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri di sini. Tetaplah ingat garis kita. Setiap manusia memiliki garis itulah eling lan waspada. Ingat ya saya,
eling lan waspada dan ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Penyampaian saya sampai di sini saja. Kita nanti lanjutkan ke bulan depan, atau kalau ada waktu, ada mumpung tidak ada langsung, insya Allah saya lanjutkan kembali. Untuk itu, jika apabila ada amanat lagi, saya akan kembali dalam video ini lagi. Terima kasih pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk hari ini Dwi Raja Channel Lapisan Dimensi, apabila ada kesalahan dalam video kami, dalam perkataan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, sugeng dalu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu.